Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga kita semua senantiasa dalam keberkahan, dalam kebaikan, dalam ketaatan hingga akhir dari napas kita semua. Semoga kita semua diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak dimasukkan ke dalam jannahnya. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam senantiasa kita hadiahkan buat junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan kita semua kelak di yaumul qiyamah mendapatkan syafaat dari Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirah, jamaah salat duhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang terbatas ini kita mencoba membahas tentang meraih keberkahan dalam berumah tangga. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Shadaqallahul azim. Hadirin wal hadirah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan, berkah. Sering kita mendengar kata berkah. Dalam bahasa Arab barokah. Apa makna dari berkah itu sendiri? Dan apa pula maksudnya atau korelasinya dengan judul kita pada siang ini, meraih keberkahan dalam berumah tangga. Berkah, al-barakatu ziyadatul khair wa ta'ah. Berkah itu adalah bertambahnya kebaikan dan ketaatan seseorang. Itu yang dimaksud dengan berkah. Jadi umur yang berkah, dengan bertambahnya umur bertambah pula kebaikan dan ketaatan kita. Rezeki yang berkah, dengan bertambahnya rezeki kita bertambah pula kedermawanan kita. Bertambah pula sosial kita, kemauan kita untuk bersedekah membantu sesama. Harta yang berkah adalah harta yang dikeluarkan zakatnya, harta yang kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, seseorang yang berkah di dalam hidup dan kehidupan ini adalah seseorang yang dari waktu ke waktu selalu bertambah kebaikan dan ketaatannya. Itulah yang disebut dengan berkah dalam berbagai kondisi, baik dalam kondisi lapang, kondisi sempit, baik dalam kondisi susah maupun senang, baik dalam kondisi sehat maupun sakit. Yang dinamakan keberkahan itu dalam keadaan macam apapun, dia semakin bertambah taatnya pada Allah, semakin bertambah kebaikan demi kebaikan dari hidupnya. Itulah yang dimaksud dengan keberkahan. Nah, keberkahan dalam berumah tangga itu
akan kita raih tentunya memenuhi persyaratan. Tentunya harus kita pahami hal-hal apa saja yang perlu kita lakukan agar rumah tangga kita itu berkah. Nah, hadirin wal hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi di ayat yang sudah kita bacakan, Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu." Wahai orang-orang yang beriman. Kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. La tulhikum amwalukum wala auladukum. Jangan sampai harta-hartamu, anak-anakmu, la tulhikum, membuatmu lalai an zikrillah, lalai dari mengingat Allah, lalai dari memenuhi kewajiban kita kepada Allah. Kewajiban kita sebagai hamba itu hanya satu, yakninya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu tujuan kita diciptakan. Apa tujuannya? Untuk beribadah. Liya'budun, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari kita bangun tidur hingga tidur kembali, maka semuanya mestilah bernilai ibadah. Kita lakukan dalam rangka mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah ingatkan, kalau kita ingin mendapatkan keberkahan dalam berumah tangga, maka azzikrullah, ingat kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah, kedekatan kita kepada Allah, mahabbatullah, kecintaan kita kepada Allah tidak boleh dikalahkan dengan cinta kita kepada anak, cinta kita kepada harta. Demi meraih banyak harta, kita lupa akan kewajiban sholat, kita lupa akan kewajiban zakat, kita pun pelit untuk berbagi dengan sesama. Nah, ini yang tidak boleh. Kalau kita ingin keberkahan dalam rumah tangga kita, maka kata Allah tadi, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Kalaulah sekiranya kita itu dilalaikan oleh harta, dilalaikan oleh pekerjaan-pekerjaan kita dari mengingat Allah, sudah jelas sudah azan di masjid, kita pun tidak terbetik hati kita untuk sejenak beribadah kepada Allah. Berapa lamalah kita sholat di masjid ini? Kita tetap aja sibuk dengan kesibukan kita. Azan-azanlah di masjid, ada pengajian, ya adalah pengajian. Kita tidak begitu menghiraukan. Ini artinya kita telah dilalaikan dengan kesibukan duniawi kita. Maka keberkahan dalam hal ini tidak akan kita dapatkan. Begitu pula kecintaan kita kepada anak-anak kita, di mana membuat kita lupa, di mana membuat kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Yang baik adalah kita giat mencari rezeki yang halal, juga kita giat memenuhi kewajiban kita sebagai hamba. Semangat kita dalam meraih banyak rezeki yang halal, bersemangat pula kita dengan itu untuk bersedekah, untuk berbagi, menolong sesama. Bersemangat kita sholat berjamaah di masjid, terutama di masjid yang kita cintai ini. Kalau kita dilalaikan, kata Allah tadi, wa may yaf'al zalika, jika engkau dilalaikan dengan yang dua tadi, fa ulaika humul khasirun, engkau benar-benar orang yang khasirun, merugi dalam hidup ini. Dan orang-orang yang beruntung dalam hidup itu adalah orang-orang yang memperhatikan apa yang telah dia persiapkan untuk hari akhiratnya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa tanda, apa kira-kira yang menandai bahwa rumah tangga kita itu diberkahi oleh Allah? Di mana di dalamnya anak-anak kita itu adalah anak-anak yang mendengarkan perkataan kedua orang tua.
Itu salah satu tanda rumah tangga kita diberkahi oleh Allah. Di mana di dalam rumah itu senantiasa dilantunkan ayat-ayat Allah. Di mana di dalam rumah tangga itu semua penghuninya yang telah balik, yang telah mumayyiz, mengerjakan kewajiban sholat. Di mana di dalam rumah tangga itu penuh dengan kedamaian, kata-kata yang baik, penuh dengan hal-hal yang baik, penuh dengan aura positif, saling membantu untuk sesama. Nah, itu kira-kira salah satu atau sebagian dari bentuk rumah tangga yang berkah, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkah inilah kunci dari kehidupan ini. Ketika kehidupan kita berkah, hidup itu terasa ringan. Hidup itu terasa lebih indah, terasa lebih enteng. Namun ketika keberkahan itu jauh, maka rumah tangga itu serasa sempit walaupun rumah seperti hotel. Maka hidup ini akan terasa gelisah, akan terasa penuh dengan banyak masalah ketika kita tidak mendapatkan yang namanya keberkahan ini. Oleh karena itu, hadirin wal hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perhatikanlah bagaimana kedekatan kita dengan Allah. Bagaimana upaya kita mendekatkan anak-anak kita dengan ajaran agama. Bagaimana keseriusan kita mengajarkan agama kepada anak-anak kita, kepada pasangan kita. Setidaknya yang wajib-wajib dulu, yang fardu-fardu dulu. Apakah anggota dari keluarga kita semua sudah menunaikan kewajiban sholat? Kemudian yang kedua, apakah anggota dari keluarga kita sudah bisa membaca Al-Quran? Malu kita kepada Allah. Kita tuntut ilmu sampai ke negeri Cina, ke barat sana dengan titel setinggi-tingginya, tapi kita tidak bisa membaca Al-Quran. Tapi anak-anak